Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kuliah lagi pemrograman objek bersama saya, Reski Yuniarti. Kali ini saya akan bahas mengenai error handling atau exception handling, atau mungkin kita singkat saja menjadi exception atau eksepsi pada Java. Apakah Anda pernah atau sering membuat program dan tiba-tiba programnya error? Misalnya errornya apakah karena syntax error atau runtime error? Nah, jika syntax error mungkin Anda bisa perbaiki. Namun terkadang ada juga runtime error. Bagaimana cara menangani runtime error pada program yang Anda buat tanpa harus memutus siklus dari program tersebut? Jadi ketika program berjalan, Anda tidak perlu harus terputus karena error dan keluar dari program, tetapi error tersebut kita bisa handling. Hal-hal tersebut seperti error atau kita sebut saja exception adalah event-event yang bersifat eksepsional. Jadi kita tidak inginkan hal itu terjadi. Sama seperti kalau misalnya Anda pernah mungkin diundang dalam suatu acara, kemudian ada salah satu rekan Anda yang tidak diundang. Nah, dia dikecualikan karena tidak diinginkan ada di situ. Ya, ini juga sama ya. Exception juga begitu. Sebetulnya dia tidak kita inginkan, tapi event-event yang bersifat eksepsional atau error-error yang mungkin muncul selama runtime. Nah, eksepsi itu terjadi ya, dia karena ada suatu masalah muncul. Ya, eksepsi ini adalah indikasi suatu masalah pada saat program berjalan. Error menyebabkan jalannya program terganggu. Menangani error tidak memaksa program dimatikan, asal errornya ditangani dengan baik. Biasanya kalau Anda bertemu error, itu langsung keluar dari program. Karena apa? Errornya tidak ditangani dengan baik. Nah, di Java kita bisa menangani hal-hal tersebut tanpa memaksa program dimatikan. Contoh-contoh error atau exception, misalnya pembagian dengan 0. Seperti X sama dengan 5 dibagi 0. Tentu ini akan salah. Yang boleh bawahnya jangan 0 ya. Tapi kan user kadang-kadang melakukan kesalahan ya, atau mengakses array di luar jangkauan sebuah array. Misalnya saya punya array berpanjang 3, katakan namanya ARR. Kemudian saya mau mengakses ARR indeks ketiga, karena kita mikirnya panjangnya 3 berarti ada ARR indeks ketiga. Padahal tidak ada, ini indeksnya 0, 1, 2. Sehingga ini menjadi salah. Itu juga adalah contoh exception. Atau input yang sifatnya invalid, misalnya dimintanya integer tapi Anda malah masukkan isinya jadi string dan lain sebagainya ya. Atau hard disk crash, membuka file yang tidak pernah ada, menyelesaikan masalah tumpukan memori, itu semua adalah contoh-contoh dari exception. Bagaimana untuk mengexception handlingnya? Handlingnya bagaimana? Ini ada pseudocode-nya. Ketika program sedang berjalan, dia perform a task. Kemudian jika program di tengah jalan itu tasknya tidak bisa dieksekusi secara benar, kemudian di situ terdapat error. Apa yang harus dilakukan? Harusnya errornya kan dikelola ya. Kemudian kita lanjutkan lagi menjalankan task-task berikutnya. Ya, kalau ada error karena di situ pengkondisian ya. Jika terdapat task yang tidak dieksekusi secara benar, jawabannya true, maka lakukan error processing. Jika false, lanjutkan perform next task. Dan seterusnya. Kalau tidak ada exception handling, ya sebetulnya bisa-bisa aja, tapi kan programnya langsung dimatikan begitu saja, Anda keluar dari program. Nah, kalau nggak ada exception handling itu karena apa? Mungkin bahasa pemrogramannya memang tidak support exception handling, atau programmernya menunda-nunda menuliskan program untuk error handling, atau kadang-kadang malah kelupaan ya.
dan hasilnya softwarenya tidak terlalu robust ya. Sementara kalau ada error handling itu software akan lebih robust. Jika program tidak menghandle exception sama sekali, dia akan dimatikan secara paksa atau abnormal ya. Contoh ini adalah pembagian 0 tanpa menggunakan exception handling. Bisa dilihat di sini kita akan membagi sebuah nilai ya, ada dua buah nilai. Misalnya ada A sama dengan B dibagi C, di mana A akan saya sebut sebagai pembilang atau pembilang ya. Bawahnya itu akan saya sebut dengan penyebut atau pembagi. Kita bikin metode statik. Oke, ingat lagi statik itu apa? Namanya bagi. Supaya bisa dipakai di mana aja, makanya saya kasih statik ya. Nanti kalau mau pakai metode baginya di kelas lain, tinggal panggil aja bagi 0 tanpa eksepsi bagi. Nah, di sini ada parameter masukan dua buah integer, pembilang dan pembagi. Lalu saya langsung balik aja di return value aja, langsung pembilang dibagi pembagi atau pembilang dibagi penyebut ya. Kemudian saya panggil di method main, di mana saya akan mendapatkan nilai input dari keyboard yang sudah pernah kita bahas. Kita bisa gunakan objek dari kelas scanner. Oke, kemudian ini konstruktornya, parameter masukannya berasal dari sistem in. Dari keyboard itu termasuk dari sistem in. Oke, kita ambil nilai pembilangnya dan penyebutnya. Masukkan nilai pembilang, masukkan nilai pembilang ya dari input dari keyboard. Kemudian caranya gimana? Ya, kita pakai metode next in. Next in ini akan mengambil nilai integer dari keyboard, isikan ke pembilang. Kemudian kita minta nilai pembaginya atau penyebutnya dari user. Lagi-lagi kita gunakan metode next in ya, melalui objek scanner. Kemudian tipe kembalian dari next in adalah integer, kita simpan di pembagi. Nah, sejauh ini nggak ada masalah ya, programnya benar. Kemudian kita buat variabel hasil yang menyimpan nilai dari return value bagi ini ya. Jadi kita panggil tuh metode di atas, return value-nya adalah pembilang dibagi pembagi, disimpan ke hasil. Sejauh ini tidak ada masalah, programnya tidak error, tidak ada masalah. Sehingga kalau kita running, maka akan tampilannya seperti ini. Jika diisi benar, nilai pembilangnya 10, nilai pembaginya adalah 3, maka hasil baginya juga benar ya, 3. Tidak ada masalah. Namun ada masalah terjadi ketika nilai pembaginya kita kasih 0. Nah, pembagian dengan 0 akan mengenerate arithmetic exception. Jadi pembagian dengan 0, hal-hal seperti itu akan mengenerate arithmetic exception. Semua exception adalah objek. Oke. Nah, lihat ada kelas arithmetic exception. Objek yang merupakan kesalahan aritmetika seperti ini, seperti pembagian dengan 0, dia termasuk objek bertipe arithmetic exception. Kapan dia di-generate? Ya, ketika terjadi kasus seperti ini, automatically dia akan di-generate bertipe arithmetic exception. Ya, jadi arithmetic exception adalah ketika operasi aritmetik dianggap salah terjadi. Tipenya akan arithmetic exception. Dari manakah parentnya? Nah, kita bisa lihat parentnya adalah runtime exception. Nah, ini ya, ini adalah ibunya lagi atau neneknya ini ya adalah class exception. Dan leluhurnya ini ya class throwable lalu class object. Oke, jadi
Arithmetic exception adalah kelas turunan dari runtime exception yang merupakan diturunkan dari exception yang diturunkan dari throwable dan diturunkan dari objek. Seperti itu kira-kira ya. Nah, sekarang ada potensi error lain ketika diisi nilainya tidak hanya bilangan yang salah, tapi kita isi dengan string. Apa yang terjadi? Akan mengakibatkan input mismatch exception. Oke, Anda harus paham jenis-jenis error ya. Jadi input yang dimasukkan salah. Kita berikan input hello, padahal kita butuhnya integer. Ini malah dikasih string. Jadinya input mismatch exception. Ketika hal itu terjadi, tergenerate lah objek input mismatch exception. Input mismatch exception adalah jenis exception yang mana ketika kita memasukkan input tidak sesuai dengan tipe datanya. Nah, input mismatch exception itu akan dilempar oleh kelas scanner, objek kelas scanner kalau mengindikasikan bahwa input yang diberikan tidak sesuai tipenya atau out of range. Nah, ini parentnya input mismatch exception berasal dari parentnya no such element exception. Lihat lagi-lagi anaknya runtime exception, jadi rata-rata semua anaknya runtime exception atau anaknya exception. Nah, gimana kalau begitu cara mengelola dua error tadi? Kita sudah mengetahui jenis-jenis error. Yang pertama adalah arithmetic exception, yang kedua adalah input mismatch exception. Nah, untuk menangkap errornya kita bisa gunakan keyword try. Jadi di dalam blok try ini adalah isinya sebuah blok program yang kira-kira akan melemparkan atau menghasilkan kesalahan atau exception. Simpennya di situ. Nanti kesalahannya dilempar. Kita akan punya blok try yang isinya adalah potensi kesalahan, potensi salah, yang kemudian nanti akan di catch oleh block catch. Disinilah dia masuk melalui parameter. Jadi nanti dari try misalnya, oh iya ada salah. Salahnya apa jenisnya? Nanti lihat aja di sini. Salahnya jenisnya apa? Mungkin bertipe exception atau bertipe input mismatch exception, arithmetic exception, array index out of bound exception dan lain sebagainya. Dilempar, kalau ada kesalahan dilempar, terus di catch, masukkan ke parameter ini. Jadi parameter ini tipe datanya adalah bertipe exception. Nanti kita tangani errornya di sini. Ditanganinya mau bagaimana nih kalau ada error? Block try memiliki beberapa catch yang berhubungan dengannya. Setiap catch disebut exception handler. Boleh nggak lebih dari satu catch? Boleh ya, tergantung dari Anda mau meng-catch jenis error apa. Nah, ini penulisannya try, kemudian diikuti dengan kode yang potensi kesalahan. Lalu kalau ada kesalahan nanti diambil sama catch atau diterima sama catch, jadi si objek kesalahannya itu tergenerate ya. Misalnya, oh iya ada kesalahan. Kalau ada kesalahan, tergenerate lah objek bertipe bla 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 exception atau exception. Lalu objeknya itu dilempar dan akan ditangkap oleh catch. Catch-nya, parameternya tentunya harus menyesuaikan diri dengan exception yang mau dia tangkap. Anda misalnya punya pelempar bola beberapa orang. Yang satu ini pelempar bola tenis, yang satu lagi bola basket, yang satu lagi sepak bola aja ya.
Nah, di sini mungkin ada yang menerima. Kalau misalnya yang dilemparkan ke situ objeknya adalah bola basket, maka di sini yang menerima harus basket gitu ya, jaring-jaring itu. Berarti ini masuk ke sini. Kalau misalnya ada yang melemparkan bola sepak, nah berarti yang menerima harus gawang. Seperti itu ya. Kalau ada yang melemparkan bola tenis, berarti yang menerima haruslah pemain tenis lain. Nah, ini adalah contoh exception. Berarti dia di sini berada di dalam block try. Nah, di dalam block try ada potensi jenis-jenis bola tadi misalnya ya, atau kesalahan exception. Nah, ketika misalnya kesalahannya adalah bertipe bola tenis, maka yang nge-catch di sini haruslah pemain tenis. Kalau misalnya jenis kesalahannya adalah basket, maka yang nge-catch di sini haruslah ring basket atau basketnya. Kalau di dalam block try itu ada yang di-generate-nya adalah bola sepak, maka yang meng-catch-nya haruslah gawang. Kurang lebih seperti itu. Nah, sekarang gimana kalau misalnya saya nggak mau tahu lah, mau tipenya bola tenis, mau tipenya bola basket, mau tipenya bola apalah gitu ya, atau bola pingpong, bola apa lagi. Pokoknya semuanya dimasukkan ke dalam satu dus. Jadi lempar masuk ke dalam dus yang sama. Ini juga sama, ini juga sama, ini juga sama. Oke, kalau gitu dusnya kita sebut aja bertipe bola. Ini block try, ini block catch. Nah, jadi bertipe bola apapun itu masuk ke dalam keranjang bola. Nah, ini ibaratnya keranjang bola tadi, dia adalah exception. Karena semua exception bertipe exception. Ngerti nggak maksudnya? Karena semua bla 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 exception, mau input mismatch exception, mau yang tadi sudah kita bahas apapun itu, pasti dia anaknya dari kelas exception. Semua bertipe exception. Ya, Anda harus ingat lagi pelajaran mengenai inheritance ya. Inheritance. Masih ingat ya, misalnya begini. Saya punya kelas manusia dan saya punya kelas ada dokter, ada mahasiswa, ada guru, ada dosen, ada tukang tahu. Semuanya anak dari kelas manusia. Is a manusia. Jadi kalau misalnya saya sebutkan dokter juga adalah manusia, mahasiswa juga manusia, guru dan dosen dan tukang tahu juga manusia, is a manusia, maka berlaku sama seperti bola ini ya. Dan berlaku sama juga seperti exception. Bla 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 exception, semuanya is an exception. Jadi semua bisa dianggap sebagai sebuah exception. Nah, ibaratnya kayak kardus bola ini. Nah, sekarang kita akan memperbaiki kelas bagi dengan exception. Yang tadi tanpa exception, sekarang pakai exception. Saya akan membuat metode bagi statik. Kemudian saya tidak akan menghandling exceptionnya di dalam metode tersebut, tetapi metode tersebut kemungkinan akan men-throw arithmetic exception. Kita tambahkan keyword throws. Sebuah metode itu dapat melempar exception. Jadi dia nggak mau tahu, pokoknya kalau ada exception di dalam metode tersebut, dia lemparkan begitu saja. Nah, ini potensinya adalah arithmetic exception. Jadi dia throw, kemudian dia throw kemana? Nanti ketika ada pemanggilan
ada pemanggilan metode bagi, yaitu di sini ini ya. Nah, di sini ada potensi kesalahan ya. Makanya kita bikin blok try. Kemudian ini satu blok try dan diikuti oleh blok catch untuk menangkap hasil exception yang tergenerate di dalam blok try. Kalau tidak ada exception, blok catch tidak akan pernah dibaca. Tapi kalau ada exception, maka blok catch ini akan dibaca dan dia akan menangkap exceptionnya seperti bola basket tadi ya, tergantung dari jenis exceptionnya. Misalnya catch yang pertama ini adalah bertipe input mismatch exception. Jadi kalau kesalahannya adalah misalnya dari sini ternyata kita masukin hello, blok inilah yang akan dibaca. Tapi kalau misalnya kita masukkan nilai 0, blok yang kedua lah yang akan dibaca. Nah, karena dia nangkap arithmetic exception. Nah, sekarang kita kelola di dalam blok catch ya, exceptionnya akan dikelola seperti apa. Di dalam blok catch ini akan dikelola kalau ada exception bertipe input mismatch exception, maka dia cukup kasih pesan aja, masukkan nilai integer, silahkan coba lagi. Kalau dia bertipe arithmetic exception, maka pesan kesalahannya jangan 0, silahkan coba lagi. Nah, ini akan berulang dilakukan, jadi kita pakai do while. Jadi kalau continue loopnya masih true, dia akan ngulang terus sampai continue loopnya bernilai false, dia akan berhenti ya. Proses berhentinya di mana? Kalau tidak ada kesalahan, ini ya, continue loopnya akan false karena tidak ada kesalahan, jadi tidak mengulang-ulang lagi. Kalau masih ada kesalahan, continue loop masih terus akan true, jadi dia putar lagi. Seperti itu ya kurang lebih ya.